Halo sahabat tani di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, tempat kita berbagi ilmu dan solusi seputar dunia pertanian. Hari ini kita akan membahas salah satu musuh besar petani padi yang seringkali menyerang diam-diam tapi dampaknya luar biasa. Apa itu? Jamur akar padi. Banyak yang mungkin belum terlalu paham atau sering salah mendiagnosisnya. Padahal, kalau tidak ditangani dengan benar, jamur akar ini bisa bikin panen anjlok total. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan kupas tuntas semuanya dari gejala, penyebab, sampai cara pengendalian paling efektif. Nah, pertama-tama, apa sih sebenarnya jamur akar padi itu? Jamur akar padi, atau yang sering disebut busuk akar, adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis jamur patogen yang hidup di dalam tanah. Beberapa biang keladinya yang paling umum adalah jamur dari genus Fusarium, Pythium, dan Rhizoctonia. Mereka ini oportunis sejati. Mereka menyerang sistem perakaran tanaman padi, terutama saat kondisi tanaman sedang lemah atau lingkungan kurang mendukung. Bayangkan saja, akar adalah jantungnya tanaman. Kalau akarnya sakit, bagaimana tanaman bisa tumbuh sehat dan menghasilkan gabah berkualitas? Inilah kenapa penyakit ini sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara kita mengenali gejalanya di lapangan? Ini penting sekali, sahabat tani. Jangan sampai salah duga. Gejala awalnya seringkali tidak terlihat jelas di atas tanah. Tanaman mungkin hanya terlihat sedikit kerdil atau pertumbuhannya melambat dibanding tanaman sehat di sekitarnya. Daunnya juga bisa mulai menguning, mirip seperti gejala kekurangan unsur hara nitrogen. Nah, disinilah sering terjadi kesalahan. Banyak petani mengira ini hanya kurang pupuk, lalu menambah dosis urea. Padahal masalahnya ada di bawah tanah. Gejala yang lebih khas akan terlihat jika kita mencabut tanaman yang terinfeksi. Coba perhatikan akarnya baik-baik. Akar yang sehat warnanya putih, bersih, dan rimbun. Sedangkan akar yang terserang jamur akan terlihat kecoklatan, bahkan menghitam dan busuk. Sotai pegong, akarnya terasa rapuh dan mudah putus. Jumlah akar serabutnya pun sangat sedikit. Dalam kasus serangan yang parah, seluruh sistem perakaran bisa hancur dan tanaman padi akan sangat mudah dicabut dari tanah. Kalau sudah begini, tanaman tidak akan bisa menyerap air dan nutrisi secara maksimal. Akibatnya, anakan jadi sedikit, malah yang keluar pendek-pendek, dan bulir padinya banyak yang hampa atau tidak terisi penuh. Inilah yang menyebabkan kerugian hasil panen yang signifikan. Sekarang, kita masuk ke penyebabnya. Kenapa jamur ini bisa berkembang biak dan menyerang tanaman kita? Ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicunya. Pertama, kondisi tanah yang buruk. Tanah yang terlalu asam, padat, dan miskin, bahan organik adalah surga bagi jamur patogen. Drainase yang jelek juga jadi masalah besar. Kalau air terus menggenang dan tanah jadi becek, akar akan kekurangan oksigen. Kondisi inilah yang membuat akar stres dan sangat rentan diserang jamur. Kedua, penggunaan benih yang tidak sehat atau sudah terkontaminasi. Jamur bisa saja sudah menempel pada benih sejak awal. Ketika benih ini ditanam, jamur ikut tumbuh dan langsung menginfeksi akar sejak fase bibit. Makanya, pemilihan benih unggul dan bersertifikat itu hukumnya wajib. Ketiga, sisa-sisa tanaman atau jerami dari musim tanam sebelumnya yang terinfeksi dan tidak dikelola dengan baik. Sisa tanaman ini bisa menjadi inang atau rumah bagi spora jamur untuk bertahan hidup di tanah, menunggu musim tanam berikutnya untuk kembali menyerang. Terakhir, cuaca, kelembapan tinggi dan suhu yang hangat sangat disukai oleh jamur-jamur ini untuk berkembang biak dengan cepat. Dampaknya sudah jelas ya,
sangat merugikan. Selain penurunan kuantitas hasil panen karena bulir hampa dan tanaman kerdil, kualitas gabah juga menurun. Gabah jadi mudah patah saat digiling sehingga menurunkan nilai jual. Kalau serangannya masif, bukan tidak mungkin petani bisa mengalami gagal panen. Tentu kita semua tidak mau hal ini terjadi. Jadi, bagaimana cara kita mengendalikan dan mencegahnya? Kabar baiknya, ada banyak strategi yang bisa kita terapkan. Kuncinya adalah pendekatan yang terpadu. Tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Pertama, dari sisi pencegahan. Ini adalah langkah paling penting. Selalu gunakan benih padi yang sehat, berkualitas, dan kalau bisa, yang sudah diberi perlakuan fungisida. Kedua, perbaiki kondisi tanah. Lakukan pengolahan tanah yang sempurna. Tambahkan bahan organik seperti pupuk kandang yang sudah matang atau kompos. Bahan organik akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme baik yang bisa melawan jamur jahat, dan menjaga kelembapan ideal. Jangan lupa, periksa dan atur pH tanah. Kalau tanah terlalu asam, berikan kapur pertanian atau dolomit. Langkah pencegahan ketiga yang krusial adalah pengelolaan air. Pastikan sistem drainase di sawah Anda berfungsi dengan baik. Hindari genangan air yang berlebihan dalam waktu lama. Terapkan metode pengairan berselang atau intermittent, di mana sawah diairi dan dikeringkan secara bergantian. Cara ini terbukti efektif menekan perkembangan jamur akar karena akar mendapat cukup pasokan oksigen. Keempat, lakukan sanitasi lahan setelah panen. Bersihkan sisa-sisa jerami dan gulma. Jangan biarkan menumpuk di lahan karena bisa menjadi sarang penyakit. Akan lebih baik jika sisa jerami tersebut diolah menjadi kompos terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lahan. Rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan dari keluarga padi juga sangat dianjurkan untuk memutus siklus hidup patogen di dalam tanah. Lalu bagaimana jika serangan sudah terjadi? Jangan panik. Langkah pengendalian yang bisa dilakukan adalah aplikasi fungisida. Tapi ingat, ini adalah jalan terakhir. Pilihlah fungisida yang memang direkomendasikan untuk mengendalikan jamur akar, seperti yang mengandung bahan aktif mancozeb, propinep, atau fungisida sistemik lainnya. Cara aplikasinya bisa dengan penyiraman di area perakaran. Selalu baca dan ikuti petunjuk penggunaan pada label kemasan dengan cermat ya. Dosis dan waktu aplikasi harus tepat agar efektif dan tidak merusak lingkungan. Selain fungisida kimia, kita juga bisa memanfaatkan agen hayati. Ini adalah solusi yang lebih ramah lingkungan. Gunakan mikroorganisme antagonis seperti jamur Trichoderma atau bakteri Pseudomonas fluorescens. Agen hayati ini bekerja dengan cara menekan pertumbuhan jamur patogen di area perakaran. Anda bisa mencampurkannya dengan pupuk organik saat pemupukan dasar atau menyiramkannya ke area perakaran. Trichoderma ini seperti satpam bagi akar tanaman kita. Dia akan melindungi akar dari serangan jamur jahat. Jadi kesimpulannya, pengendalian jamur akar padi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemilihan benih sehat, perbaikan kondisi tanah dengan bahan organik, manajemen air yang baik, sanitasi lahan, hingga penggunaan agen hayati. Penggunaan fungisida kimia sebaiknya menjadi pilihan terakhir jika serangan sudah tidak terkendali. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan praktik budidaya yang baik dan sehat, kita tidak hanya melindungi tanaman dari jamur akar, tapi juga meningkatkan kesuburan tanah untuk jangka panjang. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat tani. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau bertanya di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama belajar dan berdiskusi untuk pertanian Indonesia
Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses selalu untuk para petani hebat Indonesia.